Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Azara, akrab dipanggil Akila. Saya mahasiswi Universitas Negeri Makassar, program studi PG PAUD. Saya merupakan mentor di kelas modul Nusantara membersamai Bapak Dr. Herman SPD, MPD. Kali ini saya akan mengajak teman-teman melihat saksi dari penyebaran agama Islam di Sulawesi Selatan. Masjid Al-Hilal atau Masjid Katangka merupakan salah satu masjid tertua di Provinsi Sulawesi Selatan. Masjid ini merupakan peninggalan Kesultanan Goa yang didirikan pada tahun 1603 Masehi. Nama Katangka berasal dari nama daerah tempat dibangunnya masjid tersebut, yaitu Kelurahan Katangka, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Selain itu, nama Katangka juga berasal dari salah satu jenis pohon. Masjid Katangka didirikan di masa pemerintahan Raja Goa ke-14, yaitu Sultan Alauddin atau I Manggarangi Daeng Mandarabia, tepatnya pada abad ke-17. Saat itu kerajaan Goa kedatangan rombongan ulama yang berasal dari Yaman. Mereka bermaksud untuk mengajak Raja Goa masuk Islam. Di hari Jumat, rombongan ulama itu melaksanakan sholat Jumat di tempat tersebut, tepatnya di bawah pohon Katangka. Setelah mereka melaksanakan sholat Jumat, barulah mereka menuju ke istana kerajaan untuk menawarkan Islam. Tidak lama berselang, pedagang dari bangsa lain seperti Portugis, Cina, dan Inggris mulai berdatangan dan membawa serta menyebar agamanya masing-masing. Pada saat itulah, pedagang-pedagang Muslim mengutus 3 orang ulama yang berasal dari Minangkabau. Mereka adalah Datuk Fatimah, Datuk Ribandang, dan Datuk Ditiro. Mereka diutus sebab pedagang-pedagang Muslim itu beranggapan bahwa Raja Goa kemungkinan menerima agama selain Islam, dan yang berhasil mengislamkan Raja Goa pada saat itu adalah Datuk Ribandang yang dijuluki sebagai Khatib Tunggal. Ketika Islam diterima Sultan Alauddin, maka ditunjuklah tempat tersebut untuk mendirikan masjid, tempat di mana para pedagang Muslim pertama kali melaksanakan sholat Jumat di bawah pohon Katangka. Dan dalam sejarah pun dijelaskan jika Masjid Katangka tidak hanya digunakan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai benteng pertahanan terakhir. Itulah sebabnya dinding masjid ini dibuat sangat tebal, sekitar 1 meter. Arsitektur Masjid Katangka juga memiliki daya tarik tersendiri. Arsitektur masjid ini dipengaruhi oleh beberapa budaya. Ada pengaruh budaya Cina yang terlihat jelas pada bentuk mimbarnya. Pada bentuk dinding dan tiang masjid ada pengaruh budaya Eropa yakni Portugis. Ukiran yang memakai huruf Arab jelas merupakan pengaruh Timur Tengah. Bentuk keseluruhan masjid merupakan perpaduan antara budaya Jawa dan budaya lokal. Masjid Katangka juga memiliki banyak makna filosofi pada tiap bagian bangunannya. 4 tiang besar penyangga masjid melambangkan sahabat Rasulullah yang terkenal dengan sebutan Khulafa Rasyidin. Jendelanya ada 6 melambangkan rukun iman, pintunya ada 5 melambangkan rukun Islam, sementara bentuk atapnya bersusun 2 melambangkan 2 kalimat syahadat. Keunikan juga terdapat pada mimbar di bagian pintu naik ke mimbar. Terdapat ukiran sebuah kalimat yang menggunakan huruf Arab tetapi dalam bahasa Makassar. Arti kalimat tulisan tersebut ialah, mimbar ini dibuat pada hari Jumat tanggal 2 Muharram tahun 1303 Hijriah yang diukir oleh Karaeng Katangka bersama dengan Tumai Lala Loloa. Dan pada baris paling bawah punya makna, apabila khatib sudah berada di atas mimbar, maka kita tidak diperkenankan lagi berbicara masalah dunia. Selain itu, terdapat makam Katangka yang merupakan situs pemakaman raja-raja kerajaan Goa beserta para kerabatnya yang berada di Kelurahan Katangka, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Goa. Katangka sebagai pusat istana kerajaan Goa masa Islam mempunyai daerah kekuasaan dan pengaruh yang cukup luas antara kerajaan kecil yang ada di Goa. Makam dan masjid kuno Katangka merupakan benda cagar budaya yang dilindungi menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992. Pada kompleks makam Katangka terdapat 71 buah makam kuno dan sekitar 170 makam baru. Sebanyak 49 makam terdapat di dalam kubah dan 22 buah terdapat di luar kubah.
Konstruksi bangunan menyerupai bentuk kubah piramida yang tersusun dari bata yang diplaster berlapis kapur. Bentuk dasar dan badan kubah adalah persegi 4 yang sisinya berukuran persegi 4 dan ukuran sisi sekitar 700 cm, tinggi badan antara 160 cm hingga 280 cm, dan ketebalan dinding antara 40-60 cm. Bentuk atapnya adalah segi 5 atau piramida. Semoga video singkat ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih.